الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والمرض المعنى أن الثانية من أسباب التيمم المرض الحاصل أو المتوقع فيتيمم المحدث والجنب إذا خاف من استعمال الماء على نفس أو منفعة عضو أو طول مدة مرض أو زيادته أو حدوث شيء فاحش كتغير لون من سواد إلى بياض مثلا وعكسه إلى آخره. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali melanjutkan daripada kajian kita di dalam kitab Nailur Raja yang masih membahas tentang sebab-sebab tayammum ya, yang mana kita ketahui bersama bahwa sebab-sebab tayammum itu ada 3. Yang pertama faqdul ma', karena nggak ada air. Kemudian yang kedua adalah al-maradu, yaitu sakit. Umumnya kita tahu orang yang menggunakan tayamum itu ketika nggak ada air doang ya. Padahal bertayamum itu ternyata bukan karena nggak ada air doang, tapi ada sebab-sebab yang lain. Yang kedua al-maradu, yaitu sakit. Al-ma'na anna thaniya min asbabit tayammumi al-maradul hasilu awil mutawaqqi'u. Maksudnya bahwa yang kedua di antara sebab-sebab bertayamum adalah al-maradul hasilu, sakit yang akan terjadi, awil mutawaqqi'u, atau sakit yang sedang terjadi. Orang boleh tayamum kalau dia khawatir nanti ketika dia menggunakan air akan sakit dirinya. Atau seseorang boleh bertayamum ketika memang dalam kondisinya dia lagi sakit ya. Jadi 2 tuh. Jadi al-maradul hasil, sakit yang akan terjadi, berarti kan belum sakit. Awil mutawaqqi'u, atau sakit yang sedang terjadi, berarti lagi sakit. Fatayammamul muhditsu wal junubu, maka bertayamum oleh orang yang berhadas kecil, wal junubu, dan juga orang yang junub, yakni berhadas besar. Idza khafa, apabila keduanya itu takut, min isti'malil ma'i ala nafsin, daripada menggunakan air atas dirinya. Jadi kalau orang yang punya hadas kecil dia mau berwudu ya, tapi dia takut menggunakan air karena jiwanya terancam ya, apakah nanti dia akan menjadi sakit atau memang kondisinya lagi sakit, maka dia boleh tayamum. Atau orang yang lagi dalam keadaan hadas besar ya, dia kan mau mandi tapi dia takut menggunakan air tuh ya, takutnya karena nanti jiwanya terancam, apakah itu dia akan sakit atau memang dia lagi sakit, maka dia boleh tayamum ya. Jadi orang yang sedang hadas kecil atau orang yang sedang hadas besar dia boleh tayamum kalau dia takut menggunakan air atas dirinya. Kalau seumpama dirinya terancam, kalau dia pakai air nanti akan sakit, atau memang dia lagi dalam keadaan sakit nih ya. Kalau kena air tambah parah sakitnya, maka dia boleh tayamum sekalipun dia lagi dalam keadaan hadas besar misalnya ya. Au manfaati udwin, atau dia takut lantaran menggunakan air itu hilang manfaat anggota tubuhnya ya.
Kalau misalnya dia paksain berwudu, salah satu di antara anggota tubuhnya ada yang hilang manfaatnya. Misalnya nggak berfungsi lagi, kata dokter kalau tangan ente kena air nih, tangan ente nggak berfungsi, maka dia boleh tayamum. Boleh dia tayamum. Atau yang lainnya misalnya di bagian kaki atau di bagian yang lainnya, kalau dia mandi hadas besar kan mesti diguyur semuanya, tapi kalau kena air manfaat anggota tubuhnya hilang, maka dia boleh tayamum tuh di situ. Ya. Au tuli muddati maradin au ziyadatihi, atau panjang masa sakitnya atau bertambah sakitnya, maka dia boleh bertayamum. Kalau dia mau wudu atau dia mau mandi hadas besar, ya, seandainya dia menggunakan air, sakitnya yang kira-kira perhitungan dokter 2 minggu lagi baik, tapi jadi panjang bisa 3 bulan, maka dia boleh tayamum. Atau tadinya sakitnya udah enakan, tapi lantaran kena air jadi bertambah sakitnya, maka dia boleh tayamum. Gitu. Ya. Jadi intinya sakit dulu pertama, ya. Intinya sakit. Apakah sakitnya itu memang nanti akan terjadi atau memang lagi dirasakan, ya? Nah, itu dia boleh bertayamum. Ya. Atau memang manfaat anggota tubuhnya akan hilang, atau masa sakitnya bertambah, atau sakitnya semakin parah, nah, itu juga dia dibolehkan tayamum. Au hudusi syainin fahishin, atau terjadinya sakit yang buruk. Syainin itu jelek artinya, fahish sama buruk juga, ya. Atau terjadi sakit yang membuat dia menjadi jelek. Seperti apa? Kata ghayyuri launin, seperti berubahnya warna, min sawadin ila bayadin masalan wa aksihi, seperti berubah warna tubuhnya dari hitam menjadi putih seumpamanya, wa aksihi, atau sebaliknya dari putih menjadi hitam, anehnya belang deh, ya. Atau terjadi sesuatu penyakit yang membuat dia jadi, ya, jadi berubah, jadi malu, ya, jadi jelek. Orang kan kadang-kadang yang hitam juga cakep, ada yang disebut hitam manis, begitu berubah jadi putih jadi jelek, ada yang begitu. Ada yang tadinya putih cakep berubah jadi hitam, sama juga jelek, ya. Au nuhulin ay riqqatin ma'a rutubatin, atau nuhul itu krempeng bahasanya, apa, menjadi kurus kering, ay riqqatin ma'a rutubah, ya, kecil atau menjadi kiang tapi disertai rutubah. Rutubah itu basah, ya. Jadi kalau seandainya dia mau berwudu atau dia mau mandi hadas, kemudian terjadi pada dirinya nuhul, apa namanya, kisut orang bilang, ya, ciut, ya, jadi kayak karet, ya. Nah, itu boleh dia tayamum. Ini nama-nama penyakit nih. Nuhul itu penyakit, artinya krempeng. Awis tihsyafin aidaqatin ma'ayyabusah. Kalau nuhul tadi kurus, kecil tapi disertai rutubah, basah. Kalau istihsyaf ya menjadi kiang, kalau orang kita bilang kiang deh, ya, aidaqatin ma'ayyabusah, yakni kering, apa namanya, menciut disertai dengan kering. Ada orang yang kurus, ya, menjadi kurus tapi kayaknya basah gitu, ya, basahnya bukan basah sehat, basah sakit. Nah, begitu. Ada juga yang menjadi kurus udah gitu kering mukanya, prok, ada juga yang begitu, ya. Ini namanya penyakit nih. Jadi pokoknya kalau ada orang yang dia menggunakan air terus kemudian ada perubahan pada dirinya seperti itu, boleh dia tayamum, ya, boleh dia tayamum. Au sughratun tabqa, atau kalau dia menggunakan air ada lubang lukanya yang menjadi tetap, ya, menjadi gak baik-baik, dia ada sakit, ya, berlubang sakitnya, kalau kena air, ya, itu menyebabkan sakitnya gak baik-baik. Kalau orang kita bilang benyenye, ya, mungkin lama mungkin
Mungkin bahaya, kan ada yang begitu tuh. Itu juga boleh dia menggunakan air. Aw lahmatin tazidu, atau ada daging yang bertambah. Ya, kalau dia gunakan air baik dalam untuk berwudu atau untuk mandi hadas, bisa nimbul daging nih lebih. Ya, bisa menimbulkan daging lebih, maka dia boleh tayamum. Itu kan semuanya namanya sakit tuh. Ada syaratnya. Dari mana kita bisa tahu jiwa kita terancam kalau menggunakan air? Dari mana kita bisa tahu kalau manfaat tubuh kita nanti bisa hilang kalau kita menggunakan air? Dari mana kita bisa tahu masa sakit kita bertambah, ya, atau sakitnya tambah parah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pasti ada ketentuannya. Ya. Makanya di bawahnya lakin yushtaratu fil hudutsil mazkuri, akan tetapi disyaratkan pada kejadian-kejadian yang disebutkan tadi di atas tuh, terancam atas dirinya, hilang manfaat anggota tubuhnya, masa sakitnya bertambah, ya, sakitnya tambah parah, terjadi sesuatu yang nggak bagus buat dirinya, berubah warnanya, tadinya cakep jadi nggak cakep, ya, tadinya gemuk jadi kerempeng, tadinya gemuk jadi kiang, dan lain sebagainya. Ya, itu ada syarat-syaratnya. An yakuna fi udwin yabdu ghaliban indal mihnati ayil khidmati kal wajhi wal yadaini, bahwa adanya di anggota tubuh yang tampak ghaliban secara umum indal mihnati ayil khidmati, ketika melayani orang lain, ketika berjumpa dengan orang lain. Seperti apa? Kal wajhi wal yadain, seperti muka dan dua tangannya. Kalau sakit yang terjadi semua tadi pada dua tadi ini, ya, pada muka dan dua tangannya, ya, maka dia boleh tayamum tuh. Dia mau wudu, kan muka sama tangan kan anggota wudu. Ya, kalau kemudian kena air, mukanya jadi belang, maka boleh dia tayamum. Atau tangannya jadi kecil, boleh dia tayamum. Karena tangan dan dua muka dianggap itu adalah adwun yabdu ghaliban indal mihnah, ya, anggota tubuh yang kelihatan secara umum ketika kita melayani orang lain. Ya, antara muka dengan tangan itu kan biasanya yang ini sebagai apa namanya, sebagai tolak ukur malu nggak malu nih, apalagi muka gitu, ya. Nah, aw ma la yu'addu kashfuhu hatkan lil muru'ah, atau adanya pada sesuatu yang tidak dianggap membukanya itu bisa merusak muru'ah. Berarti adanya di anggota mana aja deh. Ya, seperti misalnya di kaki. Ya. Kalau misalnya di kaki ada sesuatu penyakit yang kalau kena air, ya, bisa berubah itu kakinya. Kan kaki itu kan nggak dianggap tuh membukanya bisa menghilangkan muruahnya dia. Muruah itu artinya anggapan baik, karena kaki bisa ditutupin. Kalau muka kan nggak usah ditutupin, kemana-mana orang pasti ngeliat mukanya. Kalau ditutupin repot. Iya. Ya. Dia boleh tuh tidak menggunakan air, dia boleh bertayamum. Ya. Tapi wa yu'tamadu fi jami'i dzalika 'ala tajribati wa khabaril adli. Nih, patokannya di sini. Dan dijadikan pegangan pada semua itu alat tajribah, berdasarkan apa? Eksperimen, ujian, ya. Kalau memang sudah terbukti, wa khabaril adli, atau ada informasi dari orang yang adil seperti dokter misalnya, begitu. Tapi kalau nggak ada bagaimana? Nanti itu di bawah penjelasannya. Jadi penyakit-penyakit tadi itu yang disebutkan, kalau kita menggunakan air, kemudian terancam jiwa kita, anggota tubuh kita hilang, ada perubahan, ya, masa sakitnya bertambah, sakitnya semakin parah, ya, itu disyaratkan yang pertama tadi, ya, adanya di anggota yang memang anggotanya itu, ya, munculnya secara umum ketika kita khidmah, ketika kita melayani orang, ya, atau berjumpa dengan orang yang memang itu bagian dari anggota tubuh kita yang kita anggap itu menjadi satu ukuran apa namanya,
ukuran pantas nggak pantas, enak nggak enak, ya, muka dan tangan, gitu. Atau anggota yang memang nggak dianggap kalau seandainya itu anggota dibuka ngurangin muruah gitu, seperti misalnya ada menjadi luka di kakinya, kaki kan anggota juga nih, tapi ditutupin kan bisa, orang kan nggak bisa ngelihat sakit kita, ya. Nah, kalau seperti itu berarti kan dia boleh tayamum namanya. Tapi itu semuanya berdasarkan apa? Tajribah, ya. Kalau memang ada eksperimen atau uji coba, atau memang ada informasi dari dokter, gitu. Kata dokter kalau ente tayamum, kalau ente mandi hadas, kaki ente kena air, ya, walaupun kaki dianggap anggota yang nggak mengurangi muruah, kalau muka ngurangin, ya, gitu. Ya orang kan biasanya ngelihat muka orang enak bagus nggak bagus kan pengaruh juga. Coba kalau maaf muka kita ada sesuatu penyakit sini koreng nih, ya, terus acara maulid makan bareng, mau nggak kita makan sama dia? Mikir, ya. Kalau panitia yang pinter diambilin piring tuh, khusus buat dia dikasih, gitu, ya. Berarti kan namanya muka adalah anggota tubuh yang memang menjadi tolak ukur orang tuh. Ya, bisa nerima atau enggak. Kalau kaki kan enggak. Tapi walaupun ada di kaki itu penyakit, ya dia boleh tayamum, tapi dengan catatan, ya semuanya itu kalau memang sudah terbukti, ya penyakit yang model kayak begitu kena air tambah sakitnya parah, atau bisa nggak manfaat di kakinya, ya gara-gara kena air nggak bisa jalan. Nah, atau misalnya penyakitnya itu kalau kena air tambah parah, atau tadinya baik jadi nggak baik. Nah itu semuanya bergantung daripada informasi dokter atau tajribah, atau memang sudah pernah terjadi kayak begitu. Itu boleh dia tayamum, ya. Jadi bukan sakit-sakit yang lain enggak, ya, misalnya pusing, sakit gigi, pilek, itu nggak ada urusan, ya. Kalau anda tayamum aja deh, karena memang pilek nggak masuk sakitnya, ya. Bukan kenapa, karena tuh sakit pilek, ya nggak mengancam jiwa, ya, kecuali emang pileknya udah nggak napas baru mengancam jiwa tuh, ya itu udah bukan lagi tayamum, tapi ditayamumkan kalau gitu, namanya udah mati, ya. Nah, fa in intafaya, maka jika keduanya nggak ada nih, ya ternyata tajribahnya nggak ada, atau informasi dari dokter nggak ada, wa tawahhama hudutsa syai'in, dan terduga akan terjadi sesuatu, ya dia nggak dapat informasi tentang ini penyakit, kalau kena air, ya karena memang sudah pernah dicoba jadi sakitnya tambah parah, atau dia nggak pernah dapat keterangan dari dokter, tapi dia nggak duga kalau seandainya dia kenain ini air, maka akan hudutsa syai'in, akan terjadi penyakit-penyakit yang tadi, ya jaza at-tayammum, boleh ditayamum, tapi ma'al i'adati inda Ibni Hajar, tapi disertai apa? Ulang sholatnya menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gitu. Karena apa? Karena dia menduga sih, belum pasti, gitu, belum pasti, atau memang belum dapat informasi misalnya dari majalah, dari media sosial, ya ini kalau sakit yang kayak saya nih kira-kira kena air bagaimana nih, saya takut gitu. Mendingan saya tayamum aja deh, ya. Nah, begitu dia tayamum, kemudian dia sholat, nanti ketika baik sholatnya diulang tuh, i'adah namanya, gitu, ya sholatnya diulang. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi wa'tamada Romli, Imam Romli pendapatnya lain lagi. Beliau berpegang wujuba isti'malil ma', wajib menggunakan air, nggak bisa tayamum kalau begitu. Kenapa? Karena dia duga sih, bukan satu kepastian, kecuali kalau memang udah jelas gitu, ini sakitnya kalau kena air makin parah gitu. Atau memang dokter yang kasih tahu, baru dia boleh tayamum. Tapi kalau nggak ada keterangan dua itu sama sekali, kata Imam Ramli,
wajib inti gunain air, wajib. Urusan resiko urusan belakangan, gitu ya. Kalau udah menggunakan air, sholatnya diulang nggak? Ya kagak. Kalau tadi Ibnu Hajar mengatakan dia boleh tayamum dengan catatan sholatnya diulang, ya. Jadi yang kedua, penyebab seseorang boleh tayamum sakit, ya, baik sakit yang akan terjadi atau sakit yang memang sedang dirasakan, ya. Nah, kalau orang yang hadas kecil atau yang sedang hadas besar, ketika dia mau berwudu, ketika dia mau mandi hadas, dia takut menggunakan air, ya, lantaran apa? Lantaran dirinya misalnya terancam atau anggota tubuhnya menjadi hilang manfaatnya, atau masa sakitnya bertambah, atau sakitnya semakin parah, atau terjadi sesuatu, ya, penyakit-penyakit yang merusak jiwanya atau yang membuat buruk jiwanya, ya, semuanya itu disyaratkan, ya, adanya pada anggota yang dianggap mengganggu muru'ah atau yang tidak mengganggu muru'ah, ya. Nah, tapi semuanya berdasarkan tajribah, berdasarkan eksperimen, berdasarkan memang udah ada uji cobanya, atau memang berdasarkan informasi dari dokter. Maka ketika seperti itu terjadi, boleh ditayamum, gitu. Nah, sekarang informasi dia nggak dapat, keterangan dari dokter dia nggak dapat, ya. Nah, tapi dia punya penyakit atau dia lagi sakit, gimana ini dia? Pakai air apa tayamum, gitu. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, tayamum, nggak apa-apa, karena dia takut nanti kalau dia pakai air akan sakit atau akan bertambah sakitnya, ya. Nah, tapi catatannya nanti kalau udah baik, sholatnya diulang. Kalau Imam Romli nggak bisa, ya, dia sakit, tapi dia nggak tahu nih sakitnya ini kalau kena air apakah tambah parah atau kagak, atau ngancem jiwanya atau kagak, ya, apakah boleh tayamum atau tidak. Kata Imam Romli nggak boleh tayamum, wajib digunain air, begitu. Jelas tuh, ya. Nah, itu diantara penyebab tayamum yang kita kenal dengan al-marad, yaitu sakit. Wa idza khafa min isti'malihi fi ba'dil badan ghasala as-sahiha wa tayammama al-muhdithu 'anil 'alili waqta ghaslihi wal junubu mata syaa. Wa idza khafa, dan apabila keduanya takut, baik orang yang hadas kecil ataupun orang yang hadas besar, min isti'malihi, daripada menggunakan air, fi ba'dil badani, pada sebagian badannya, ya, ghasala, keduanya itu baik yang junub maupun yang hadas, dia membasuh as-sahiha, bagian yang sehatnya aja, ya. Wa tayammamal muhditsu, tapi orang yang hadas kecil dia tayamum dari yang sakitnya itu waqta ghaslihi, di waktu dia membasuh bagian yang sakitnya. Wal junubu mata syaa, sedangkan orang yang junub tayamumnya kapan aja. Ada orang yang punya penyakit di dalam anggota tubuhnya, ya. Pertama, orang yang hadas kecil nih, dia mau sholat kan dia wudu dulu, ya. Begitu dia wudu, ada anggota wudunya itu yang sakit, taruhlah di tangan sini nih, segini tangan sakit, ya. Berarti kan dia niat wudu biasa, muka dia kenain, ya. Begitu tangan yang sini sakit, jangan dikenain air nih. Ghasalah sahiha, dia apa? Basuh yang sehatnya aja. Nah, yang sehatnya aja. Terus yang sakitnya bagaimana? Yang sakitnya dia tambal dengan tayamum. Kapan? Habis dia basuh tangan, ya. Nah, habis dibasuh tangan 3 kali, kan ini kan belum kena nih. Dia tayamum dulu. Dia tayamum sebagai penambal daripada sakitnya yang belum kena air tadi. Gitu. Itu buat orang yang hadas. Jelas gak? Jangan udah kelar wudu baru tayamum, nggak begitu. Gitu.
Ya. Orang sakitnya di anggota tubuhnya atau di anggota wudhunya, misalnya tangan atau kaki. Kan yang namanya wudhu itu kan harus sempurna semuanya. Ya, tangan kan batasannya dari sini sampai sini kan gitu. Ini ada penyakit di sini yang nggak boleh kena air. Ya. Ini belum bicara perban belum. Kebuka air sakitnya kebuka. Berarti kan lempengan yang sakit nggak jangan dikenain air. Kalau kenain air nanti bunyinya nih parah. Berarti yang sehatnya aja itu yang dibasuh. Ya. Adapun yang sakitnya jangan dikenain air. Nanti setelah dia membasuh tangan jangan buru-buru kepala. Tapi tayamum dulu. Tayamum dulu baru lanjutkan nanti kepala, kaki dan seterusnya. Begitu. Sempurnain dulu. Gitu. Ya. Ghasala as-sahiha, basuh yang sehatnya dulu. Wa tayammama al-muhdits. Ini buat orang yang hadas kecil maksudnya, yang mau wudu. Dan bertayamum buat orang yang hadas kecil anil alili, dari sakitnya tadi, waqta ghaslihi, di waktu dia membasuh yang sehatnya. Ya, tayamumin dulu tuh. Tapi wal junubu, sedangkan orang yang junub mata sya'a, kapan aja. Kalau orang yang junub kapan saja. Artinya junub itu mandi hadas maksudnya. Kalau tadi wudu. Begitu dia mandi hadas, nawaitul ghusl wajib fardhu lillahi ta'ala, dar kan kenain air dah. Semuanya kena nih, ya. Ini kan berarti ada yang nggak kena, karena emang nggak boleh dikenain kata dokter. Kalau dikenain hancur tangannya ini, bolongnya parah nih, ya. Berarti yang dikenain nih. Nah, udah sempurnanya mandi, baru ditayamum nggak apa-apa. Sebagai pengganti daripada anggota tubuhnya yang tadi belum kena air. Atau misalnya di tengah-tengah lagi mandi ditayamum, boleh juga. Gitu. Atau karena mata sya'a, kapan saja dia mau, terserah, yang penting itu semuanya diganti dengan tayamum. Jadi tayamum di saat begitu juga ada itu. Jelas tuh. Ya. Nah, niatnya jadi niat mandi hadas atau mandi hadas. Enggak, tetap niatnya nawaitu tayammum al-istibahati fardhu shalah. Nah, niat tayamum untuk membolehkan diwajibkannya sembahyang. Boleh. Saya niat tayamum untuk dibolehkannya sholat gitu. Sama tetap niatnya. Ya. Ya. Kenapa kok harus tayamum? Ya karena ada anggota tubuh yang nggak kena, ada anggota mandi yang belum kena air, ada anggota wudhu yang nggak kena air. Dia mesti apa? Mesti kena. Kalau dia nggak kena karena dia sakit, dia ditayamumin. Gitu. Cuman bedanya kalau urusan wudhu, pas kapan itu, pas di mana ada penyakit itu, maka dia mesti tayamum di situ. Tapi kalau urusan mandi, bebas. Ya, bebas. Mau dia di tengah-tengahnya kayak, atau nanti setelah sempurna mandi baru dia tayamumin. Karena wudu, karena mandi nggak ada tertib. Jadi begitu alasannya. Kalau mandi, kalau wudu ada tertib. Jadi nah itu dia betul. Alasannya di situ. Ya. Ya. Jadi tayamum bukan karena nggak ada air doang. Urusan sakit yang kayak begini juga. Ya, kan kita yang tahu tuh. Ya. Kayak kemarin misalnya habis motong kambing tuh, potong tangannya. Wah, sampai gede sini nih. Dibawa ke dokter deh, dokter Yuni. Katanya dokter Yuni, ini 15 tahun nggak baik nih. Kalau yang terkena air misalnya, berarti bagaimana dong nih? Sementara sholat wajib, ya kan mesti wudu gitu. Terus apakah tayamum begitu aja? Enggak. Wuduin yang sehat, yang nggak sehatnya nanti ditayamumin. Gitu. Ya. Kalau di tangan ya berarti habis tangan, tayamum dulu baru pala. Kalau kaki ya habis kaki, tayamum baru selesai gitu. Gitu. Urut. Tapi kalau mandi junub enggak. Gitu. Tangannya sakit, habis kepotong. Ya, namanya manusia malam dia mimpi. Ya, misalnya nunggang kuda. Pagi-pagi dia bangun, ya Allah repot nih, lagi sakit pakai mimpi lagi kan gitu. Mau nggak mau kan mandi dia mesti sembahyang. Dia mandi dulu dia yang rapi, ya. Nah, ini yang sehatnya aja kita basuhin air. Adapun yang sakitnya jangan. Kalau kata dokter Uni kalau kena air 15 tahun baru bahaya, repot. Ya, nah, berarti kalau begitu selesaiin sempurnanya mandi baru nanti dia tayamum, itu boleh. Karena mata sya'a, ya.